yang kitabnya dikenal di dunia, salah satunya kitab Al-Hikam yang isinya kata-kata bijak beliau yang dibukukan oleh murid-muridnya. Di dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan nasihat begini: masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah derajat yang tinggi, kadar yang agung adanya permintaan. Sesungguhnya kadar yang tinggi itu bila dianugerahi husnul adab. Seakan-akan Ibnu Athaillah ini membagi tingkat keimanan itu ada 3. Ada namanya iman mahjub, ada namanya iman ainul yaqin, ada namanya iman haqqul yaqin. Dari mulai ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Sehingga makom orang itu, saudara, di mata Allah ada namanya maqamul awam, ada namanya maqamul abror, dan ada namanya maqamul muqarrabin. Orang yang sudah duduk pada maqam muqarrabin akan menyalahkan orang yang duduk di maqam abrar, baik menurut abrar tapi masih dikata buruk bagi orang yang di kelas muqarrabin. Maka dalam kaidah dijelaskan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagus di kelas abrar tapi buruk di kelas muqarrabin. Begini, ada orang sholat qobliyah dhuhur 4, ba'diyah dhuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, sampai qobliyah subuh sunnah fajar 2. Ini orang kalau udah istiqomah di kelas ini, maka orang yang ngerjain sholatnya 5 waktu doang, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah, dikata oleh kelas muqarrabin ini buruk. Kenapa? Karena dia pas-pasan. Meski bagus 5 waktu enggak ditinggal, tapi masih rendah dibanding muqarrabin. Begitu. Nabi itu di dalam amaliyah keseharian lebih banyak memuji-muji Allah. Itu Nabi muji mulu sama Allah, makanya di langit digelari Ahmad. Ahmad itu artinya isim tafdil, jadi aksarun nasi hamdan, orang yang paling banyak muji-muji Allah. Itulah Ahmad, artinya Ahmad. Jadi Nabi ini kerjaannya tukang muji Allah, melewati daripada maqam wujudut tolab, namanya maqam minta-minta. Maqam minta-minta,
ada makom tukang muji, ada makom tukang minta-minta. Dua makom yang berbeda, di bawahnya makom awam. Kalaulah kita punya teman dua aja, yang satu tukang muji-muji, yang satu tukang minta-minta. Dia bilang begini, abang mah jangankan temen, orang gak kenal aja dibantu. Tuh, ini namanya nyela pemuji nih. Muji mulu, yang atu minta mulu. Kira-kira kita kalau punya dua teman, yang satu tukang muji-muji kita, yang satu minta-minta mulu sama kita, yang paling kita demen banget, yang mana kira-kira? Mengali? Yang muji ya. Yang muji. Allah begitu tuh. Allah. Yang tukang minta-minta sama tukang muji, yang paling Allah demenin yang tukang muji. Bahkan dalam satu hadis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisaili. Siapa sibuk muji, berzikir, mengingat Allah, kagak keburu minta-minta, kata Allah, aku akan beri lebih daripada yang aku berikan ama yang tukang minta-minta. Kalau orang tukang muji-muji begitu. Dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjaannya muji-muji Allah. Bulan Sya'ban yang kita sekarang berada ini ada keajaiban daripada muji-mujinya Nabi sama Allah. Jadi arah kiblat itu tadinya ngadep Baitul Maqdis dari sejak zaman Nabi Sulaiman, terus aja sampai Nabi lahir sholatnya ngadep Baitul Maqdis, sampai Nabi jadi Rasul ngadep Baitul Maqdis, sampai Nabi Isra Mi'raj pun juga sholatnya ngadep Palestina, Baitul Maqdis ngadepnya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah di awal-awal ngadepnya Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Nabi di hati mau pengen supaya arah kiblatnya ke Ka'bah lagi kayak zaman Nabi Ibrahim. Tapi mau minta ama Allah mah ora berani, karena akhlak buruk, matanya lirik-lirik ke langit. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan udah kelewat materinya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, walaupun qad nempel di fi'il mudhari, ini mau bukan litaklil, litahqiq. Imam Suyuti jelasin begitu. Sungguh aku perhatikan bolak-baliknya wajahmu ke atas, ke langit, larak lirik ke langit, ngomong gak berani sama Allah. Begitulah orang-orang yang makomnya tinggi, tidak minta-minta sama Allah, seperti Nabi Ibrahim gitu, mau dibakar sama Raja Namrud, api membumbung tinggi, api membumbung tinggi, malaikat Jibril datang, ya Ibrahim, alaka haja, Ibrahim butuh bantuan enggak? Dijawab, amma ilaika fala, amma ente Jibril kagak,
Kata Jibril, iya, mana mau enggak, ama Allah enggak ada proposal yang mau diajuin, ente ini mau dibakar. Kata Nabi Ibrahim, kagak ada. Lo mau dibakar, enggak ada proposal yang diminta, enggak. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim, ana mau tanya Jibril, Allah tuh tahu nggak kalau ana mau dibakar? Ya tahu lah. Allah tahu nggak kalau Namrud tuh zalim? Tahu. Namrud magerin laut. Emang Allah nggak tahu? Tahu. Tahu nggak kalau saya ini dizalimin? Tahu. Lalu buat apa saya ngatur ama yang udah tahu? Ngatur ama yang udah tahu itu buruk. Dan seorang hamba tamu. Tuhan itu tuan rumah. Yang namanya tamu itu ngatur apa diatur? Tamu ngatur apa diatur? Diatur. Tuan rumah ngatur. Ada orang nenamu ke rumah kita, masuk di rumah kita, lalu dia bilang, bang, ini rumah ini salah pintunya, bukan di sebelah timur, kudunya juga sebelah utara. Ini guci bukan di sini, yang bagus di sebelah sono. Ini sofa bukan di situ, bagusnya di sini. Tamu model begini ini tamu apa namanya? Tamu apa namanya? Tamu apa? Kalau kata orang Kebon Jeruk, tamu apa model begini nih? Songong. Songongnya di mana songongnya? Ngatur. Jadi tamu itu kudunya diatur. Kita ini di dunia tamunya Allah. Enggak ada kita yang punya rencana di dunia. Tuhan itu tuan rumah. Maka kata orang yang derajatnya tinggi, kalaulah kita ada di antara kita jam 7, dia bilang begini jam 7, kalau rezekiku di langit ya Allah turunin, kalau di bumi keluarin, kalau seret lancarin, kalau jauh deketin, kalau dikit. Ini kira-kira yang model begitu tuh ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Kalau tadi ibu-ibu jawab songong, dia ngatur-ngatur Tuhan. Maka kata Ibnu Athaillah, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan orang yang tinggi masih ngatur-ngatur Tuhan, yang tinggi mah husnul adab. Udah muji aja dah, percaya aja hidup begitu. Itu Bang Malik udah lihat mananya sudah belum ya? Udah belum ya? Oh belum. Takut isyarat sudah doang. Begitu. Jadi kadar yang tinggi itu kalau kita muji-muji Allah. Nabi nggak mau ngomong sama Allah, roba dong arah kiblat ke Ka'bah, enggak, tapi muji mulu. Ujungnya falan walliyannaka qiblatan tardoha, nanti ku hadapkan ke kiblat yang kau pengen nih. Akhirnya di Madinah pada bulan Sa'ban, setelah berjalan 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, lagi sholat zuhur kala itu, baru 2 rakaat tasahud awal, datang perintah Allah,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, adepin ke Ka'bah wahai Nabi Muhammad. Ngadep Ka'bah ampe tempat kejadian perkara di Madinah. Masjidnya besar, namanya Masjid Qiblatain, masjid dua arah kiblat, 2 rakaat ngadep ke Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep ke Ka'bah lagi. Kapan kejadian itu? Di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban di antara keagungan yang ada adalah tahwilul qiblah, merombak arah kiblat dan menghadap Ka'bah sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Nabi itu muji. Emang doa salah? Enggak. Doa enggak salah, tapi bagi kelasnya yang tinggi ya salah. Masa Anda jadi tamu ngatur-ngatur Tuhan? Kayak Tuhan kagak tahu aja. Taulah. Ntar juga pokoknya anggrek banyak yang beli dah. Nggak usah bingung-bingung, kerjain aja sholat duha, kerjain aja doa-doa, muji aja sama Allah, muji aja. Begitu, muji aja, ibadah. Jadi muji-muji Allah, itulah Nabi. Orang tukang muji-muji dikasih, karena itu solawat itu muji-muji Allah lewat pintu kekasihnya. Baca solawat, baca aja. Nggak ada ceritanya orang yang baca salawat hidupnya acak-adut, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang tukang baca salawat ekonominya acak-acakan, nggak ada. Bilangin tuh sama orang-orang yang jalannya lunglai lesu, ketika ditanya kekurangan vitamin D, apaan? Iya, duit ya. Banyakin baca salawat. Begitu. Sholawat enggak ada rumusnya. Puji aja Allah lewat pintu kekasihnya. Babuna ilallah huwa Rasulullah. Pintu kita menuju Allah lewat gerbang Nabi Muhammad. Wa babuna ila Rasulillah kasratus salati wassalami alaih. Pintu kita menuju Rasulullah, banyakin baca sholawat kepada Nabi. Berapa minimal banyak? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsadul Ibad, aqallul iksar khamsumi'ati marrah. Minimal Anda disebut banyak baca sholawat. Kalau baca sholawat saban hari 500, meski dikredit dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Dan Nabi janji, man sholla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang baca sholawat kepadaku saban hari 500, meski dikredit, kagak bakalan ngalamin susah hidup di dunia, di kubur, di akhirat, kagak bakalan. Lam yaftakir abadan. Maka orang yang susah-susah tuh hidupnya, tanya bagaimana dia pelit banget mulutnya untuk baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ngapain hidup? Begitu. Biarkan orang-orang mulutnya digunakan untuk baca-baca aib orang lain. Kita buat baca-baca sholawat sama Nabi Muhammad. Begitu hidup. Supaya apa? Barakah. Dan ini kunci hidup. Baca sholawat, udah rumus, udah senang. Itu begitu. 500 paling dikit. Habis sholat 100, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dah rapi. Begitu, beres.
Apatah lagi kalau kita kuat nambahin 3.100 saban hari, walaupun sambil bengong, sambil mancing, sambil main sepeda, ambil buang-buang air, nyiram pohon, bener nggak? Gitu. Teman kita jawabnya pinter banget, bang ngaji nggak? Sorry, gua lagi buang-buang air. Oh janganlah ke buang-buang air mah, dia lagi nyiramin pohon. Pagi-pagi dekat Arjuna Selatan. Tahu Arjuna Selatan nggak? Aduh, itu begitu. Kok ngamar tuh? Nah, begitu. Begitu buang-buang air. Begitu. Nyiram pohon. Dikata buang-buang air. Jadi saudara, baca sholawat. Kalau kita baca sholawat sehari itu 3.100, kagak bakalan mati sebelum kita diperlihatkan surga oleh Allah. Kalau dilihatin surga baru mati dia, nggak bakalan. Nih surgamu yang penikmat buatmu, itu baru kita bakalan mati. Kenapa kita bisa bakalan mati? Karena kita minta mati pada akhirnya. Saudara ditawarin, nih udah main bola menang 5-0, baru 20 menit wasit bilang, gua tutup kagak ini? Terusin apa tutup? Kira-kira kalau kita itu 5-0 ditawarin suruh ditutup belum 90 menit, kira-kira milih terus milih tutup? Lah tutup, kenapa? Ya udah menang tuh, begitu. Itu udah pasti. Nggak bakalan enggak orang yang baca sholawat, apalagi baca dalail, pasti anak keturunnya jadi kiai beneran. Potong kuping kita kalau kagak jadi kiai beneran, asal baca dalail. Kenapa Lirboyo pondok yang eksis terus? Emang sholawat amalannya. Dalail dari mulai Mbah Abdul Karim sampai Makhrus dan segala macam. Kenapa Sidogiri kayak begitu, Mbah Jalil itu kayak begitu? Sholawat banyak amalannya, muanya sholawat. Nggak bisa orang kalau pengen anak keturunannya soleh nurut baca sholawat, nggak ada lagi. Udah paling dahsyat. Babuna ilallah wa rasulullah wa babuna ila rasulillah kasratus salati wassalami alaih. Pintu kita menuju Allah satu-satunya adalah Rasulullah. Pintu kita menuju Rasulullah yang tercepat, tidak lagi melalui pintu banyak baca solawat. Dan solawat turunnya di bulan Sa'ban, perintahnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kata ulama tafsir, ini turun di bulan Sa'ban, makanya Nabi bilang Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan sahru ummati. Sa'ban itu bulanku, bulan di mana umat kudu banyak-banyak baca solawat-solawat. Orang yang doyan baca solawat akan dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua. Beneran. Imam As-Singkiti di dalam kitabnya Adwaul Bayan terangin, bila kita baca solawat maka disebut nama kita oleh malaikat dan nama ayah bunda kita di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, si fulan dari kampung Rawa, dekat kali si rumahnya, dia baca solawat kepada engkau, anaknya Pak Anu, ibunya Pak Anu. Girang gak orang tua kita bila namanya disebut-sebut di samping Nabi Muhammad? Tuh begitu saudara. Solawat dah nggak ada lagi. Biar kita sehat, solawat. Solawat itu menyehatkan, solawat itu membahagiakan, solawat itu menyenangkan. Menyenangkan. Solawat. Ada teman kita ngadu kemarin hari Sabtu, aduh guru, saya banyak pikiran banget. Kata kita, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pikiran. Masih sholat dibaca, masih bagus. Banyak pikiran, jangan sampai ente kosong pikiran, kesurupan. Sebab yang saya tahu orang kesurupan itu karena pikirannya kosong. Bagus kalau banyak pikiran,
biar kagak kesurupan. Udah begitu, jangan sampai kosong begitu. Ada lagi yang datang, guru saya mau tukar pikiran. Jangan, pikiran saya udah berat, mau ditukar bisa tambah berat lagi begitu. Mau tukar pikiran enggak begitu, berat. Jadi baca sholawat kuncinya, beres urusan. Kalau ada yang kurang beres berarti kita kurang rapi baca sholawatnya. Udah sholawat aja, jangan tinggal saban hari. Ibu lagi main baca, udah sholawat aja biar anak-anaknya pada tinggi derajatnya. Udah sholawat. Dan ini Sa'ban adalah latihan sebelum masuk ke Ramadan. Ingat sama Nabi Muhammad. Dan ini sholawat begitu. Tapi nasi udah digotong-gotongin, jadi terus apa kagak Ustaz Rapi ini? Saya bingung saya begitu. Itu kan isyarat nyurudah kali ya begitu. Jadi saudara, mumpung belum Ramadan, baca sholawat, baca sholawat. Jangan enggak, yang banyak, yang banyak. Tangisi Rasulullah, tangisi Rasulullah. Rasulullah itu hebat saudara, dan dipesan nama Allah. Begini pesan Allah sama Nabi, wa ammasaila falatanhar. Adapun yang minta-minta melalui engkau, falatanhar, maka jangan diomelin, jangan ditolak, kasih aja. Kalau kita bertawasul minta sama Allah melalui Nabi Muhammad, falatanhar, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, bakal dikasih yang membuat kita bahagia. Dan pemberian Allah di luar ekspektasi kita, asal kita doyan baca sholawat. Allah kasih di luar nalar kita begitu. Jangan kita doa, ya Rabb, hindarkan kami dari ujian. Orang bodoh yang doanya kayak begitu, bodoh-bodoh dia. Bodoh di mana? Ya Allah, sekolah SD kelas 1, dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Baik, kata guru. Temannya kelas 2, kita kelas 1. Tahun besok lagi, hindarkan kami dari ujian Pak Guru. Baik, temannya kelas 3, kita kelas. Sampai temannya lulus SD, kita kelas. Sampai temannya sarjana, kita kelas. Kenapa? Nggak ikut ujian. Ini orang kagak benar. Jangan begitu. Maka kita baca sholawat biar kita mampu menjawab soal-soal ujian kehidupan. Itu begitu saudara. Sholawat aja udah. Sholawat ini penting. Wa ammasail falatanhar. Nabi ini udah wafat nabinya. Ada sahabat namanya Bilal bin Haris. Bilal bin, bukan bin Rabah doang. Bilal tuh banyak. Begitu. Musailamah aja lebih dari 20 yang namanya Sa'labah. Sa'labah aja lebih dari 20 yang namanya Sa'labah. Dalam kitab itu Hilyatul Auliyat banyak sahabat. Ini Bilal bin Haris. Nabi udah wafat. Nabi udah wafat. Kurang lebih 10 tahun. Udah dikubur Nabi 10 tahun. Abu Bakar 3 tahun, Umar 10 tahun. Ini di masa terakhir kepemimpinan Umar. Jadi udah 7 tahun Umar mimpin. Jadi kurang lebih 10 tahun. Itu Bilal datang ke Rasulullah, ke makamnya, ngomong begini nih. Dan ini yang saya mau garis bawahi.
Kata Bilal, ya Rasulullah, umatmu ini paceklik, ayolah biar hujan ya Rasul, biar hujan. Nabinya udah wafat, ngomongnya begitu tuh, isqi ya Rasulullah, ayolah biar hujan ya Rasulullah, umatmu ini loh kering kerontang sawahnya, kebunnya. Dia pulang tuh habis ziarah. Sayyidina Umar ngimpi didatengin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi nih, Umar, bilangin tuh sama Bilal, besok. Habis itu pergi Nabi. Jadi Umar bingung, apaan yang besok? Akhirnya dipanggil Bilal bin Haris. Bilal, iya baik ya Amirul Mukminin, ada apa? Kamu ini habis ngapain? Enggak ngapa-ngapa, yang bener nih, saya ini malam ngimpi ketemu Nabi, kata Nabi besok. Lu habis ngapain? Saya habis datang ke kubur Nabi, minta hujan sama Nabi, biar ini hujan lah, kesian. Oh, kata Nabi besok, besok hujan. Makanya dalam salawat nariyah tuh, wa yustasqal, ayo begitu. Jadi kalau kita susah-susah ngomong aja dari kamar kita, ya Rasulullah, tolongin hambamu ini, hambamu. Cicilan ya Rasulullah, cicilan. Iya, ya apalah masalahnya, enggak usah susah, tapi awali dulu baca sholawat, baca sholawat. Nabi itu tibbul qulub wa dawaiha, Nabi itu afiatil abdan syifaiha, Nabi itu kutil arwah ghidaiha, itu Nabi. Jadi jangan jauh-jauh dari Nabi, biar urusannya diberesin. Amin Allah. Nabi yang bilang, man shalla alaih maratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Baca salawat sama saya sekali, Allah bersalawat sama dia, sama anda 10 kali.